Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Balik modal dari dividen saham sudah terbukti. Potensi dividen yield tahun 2024 sampai dengan 17%. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saya sudah sempat buat video tentang dividen PTBA pada beberapa bulan yang lalu dengan thumbnail di bawah ini. Oh iya, saham yang akan kita bahas adalah saham PTBA atau PT Bukit Asam. Tapi di video tersebut, kita masih menggunakan laba Q3 tahun 2023 yang disetahunkan, karena perusahaan belum menerbitkan laporan keuangan Q4-nya. Nah, di video ini, kita kembali lagi akan bahas tentang PTBA, khususnya aspek dividen, tapi menggunakan data Q4 tahun 2023. Ini merupakan kenaikan laba dari proyeksi dan realita yang ada. Nah, ini merupakan data proyeksi yang saya buat pada beberapa bulan yang lalu, di mana diproyeksikan berdasarkan data Q3-nya, laba PTBA akan mencapai 5 triliun rupiah. Tapi kenyataannya, laba PTBA mencapai 6,1 triliun berdasarkan data Q4-nya. Nah, dengan adanya kenaikan laba ini akan berpengaruh kepada dividen per share dan dividen yield PTBA. Kamu bisa lihat, dengan asumsi dividen payout ratio 100%, dividen per share-nya akan naik dari 437 menjadi 531. Itu artinya dividen yield-nya juga akan mengikuti terjadi kenaikan juga. Nah, ini merupakan salah satu hal yang menarik, khususnya bagi pemegang saham PTBA. Kemudian kita akan lihat histori pembagian dividen PTBA dalam 6 tahun terakhir. Kamu bisa lihat di sini bahwa PTBA konsisten bagi dividen setiap tahun dan jumlah dividen per share-nya cenderung tumbuh dari waktu ke waktu. Meskipun ingat, sempat juga turun signifikan di tahun 2021 untuk tahun buku 2020. Kamu bisa lihat untuk kemudian tahun 2018, 19, 20, 21, 22, dan 23. Tapi ada terjadi penurunan dividen per share yang sedikit pada tahun 2020 dibandingkan 2019 dan dividen per share yang turun signifikan di tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020. Tapi sejak tahun 2021 sampai tahun 2023, dividen per share PTBA terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan, bahkan kenaikannya berkali lipat. Total dividen per share PTBA yang dibagi selama 6 tahun terakhir adalah sekitar 2.841 apabila kamu menjumlahkan seluruh dividen yang dibagikan setiap tahunnya. Itu artinya pemegang saham yang membeli PTBA di bawah tahun 2018 dan pada harga 2.800-an ke bawah sudah balik modal hanya dari dividen saja jika masih di hold hingga saat ini. Hal ini didukung juga karena harga saham PTBA sebenarnya naik turun pada range tertentu saja, sehingga membantu pemegang sahamnya balik modal dengan lebih cepat. Ditambah lagi mereka sering bagi dividen yield yang menarik kepada pemegang sahamnya. Mari kita lihat, harga saham PTBA sebenarnya bergerak di situ-situ saja dalam 10 tahun terakhir untuk data seperti yang kamu lihat pada tampilan berikut ini. Kadang naik hingga di atas 4 ribuan seperti pada tahun 2018 dan 2019 ini. Tapi kadang turun juga ke angka 2 ribuan seperti yang kamu bisa lihat pada sekitar tahun 2016 hingga tahun 2018 dan juga sekitar tahun 2020 hingga 2021. Tapi bisa kita lihat di sini bahwa PTBA ini sebenarnya harga sahamnya cukup berpola dari waktu ke waktu, setidaknya dalam 10 tahun terakhir. Inilah yang menyebabkan kenapa pemegang saham PTBA berpotensi balik modal dengan dividen yang mereka terima. Karena dividen per share-nya cenderung semakin besar dari waktu ke waktu, tapi harga sahamnya bergerak di situ-situ saja. Dan hal itulah yang menyebabkan kenapa porsi dividen yang mereka terima lama-kelamaan bisa semakin meningkat dari waktu ke waktu. Apalagi jika mereka membeli PTBA pada harga yang relatif lebih rendah. Sekarang mari kita bandingkan dividen yang diterima dengan potensi balik modalnya. Jika menggunakan data histori dividen selama 6 tahun terakhir dan diasumsikan dividen yang diterima 1 tahun setelah harga beli, maka pemegang saham PTBA sejak tahun 2018 hingga tahun 2020 pada harga yang rendah berpotensi balik modal. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat pada tampilan tabel berikut ini. Ini merupakan data dividen per share yang dibagi sejak tahun 2018 hingga tahun 2023. Dan
Total dividen per share ini merupakan 1 tahun setelah dilakukannya pembelian. Misal, untuk tahun 2018, kamu akan menerima dividen PTBA mulai tahun 2019 hingga tahun 2023. Dan total dividen per share tahun 2019 hingga 2023 adalah 2.523. Inilah simulasi yang kita gunakan di mana mengasumsikan dividen yang diterima 1 tahun setelah harga beli. Kemudian kita bandingkan dengan harga tertinggi dan harga terendah. Misal, di tahun 2018, harga tertinggi PTBA adalah 5.025 dan harga terendahnya adalah 2.430. Jika kita bandingkan dua harga ini dengan dividen per share yang diterima, maka akan diperoleh balik modal sekitar 50% apabila membeli pada harga tertingginya dan balik modal sekitar 104% apabila membeli pada harga terendahnya. Itu berarti range balik modal di tahun 2018 sekitar 50 hingga 104%. Angka yang sangat menarik. Nah, lebih menarik lagi apabila kamu mampu membeli saham PTBA pada harga terendah di tahun 2020 hingga 2018, maka potensi balik modal dari dividen sudah mencapai 100%. Ini merupakan angka yang sangat luar biasa, hanya dalam waktu sekitar 6 tahun saja. PTBA ini menarik dari sisi dividen. Sekalipun pemegang sahamnya beli PTBA pada harga tertinggi, misalnya pada tahun 2021 hingga 2018 ini, harga tertinggi PTBA berkisar di angka 5.025 hingga ke 3.100. Tapi apabila kamu melihat hal ini, maka potensi balik modalnya sudah mencapai 50%. Bayangkan, kamu membeli PTBA pada harga tertingginya setiap tahunnya. At least ini merupakan harga tertinggi yang mana secara tidak langsung kamu berpikir bahwa dividen per share yang akan diterima semakin kecil. Begitu juga dengan dividen yieldnya, sehingga dividen yang dibagikan dalam bentuk balik modal menjadi lebih kecil. Tapi pada kenyataannya harga tertinggi ini memberikan potensi balik modal yang cukup tinggi dengan angka sekitar 50% untuk tahun 2018 hingga 2021. Apabila melihat pada harga terendahnya, tentu jadi masuk akal bisa balik modal bahkan 100%. Tapi PTBA juga menawarkan potensi yang besar sekalipun beli di harga tertingginya. Ini merupakan salah satu daya tarik dari PTBA itu sendiri. Mereka meskipun hanya bagi dividen 1 kali dalam 1 tahun, yang mana lebih rendah dibandingkan ITMG, ADRO, dan UNTR yang biasanya bagi 2 kali, tapi secara total dividen per share yang mereka bagikan akan berpengaruh signifikan terhadap dividen yield maupun potensi balik modal dari harga sahamnya. Ada yang menarik lagi dengan PTBA ini. Orang-orang yang membeli PTBA saat krisis tahun 2020 ternyata balik modal lebih cepat dibanding mereka yang membeli PTBA di tahun 2018 dan 2019. Kamu bisa lihat, apabila di tahun 2020 mereka membeli PTBA di harga tertingginya, maka sudah balik modal sekitar 58%. Angka ini lebih besar dibandingkan mereka yang membeli di harga tertinggi di tahun 2019 yang balik modal hanya 48%, dan yang membeli di harga tertinggi di tahun 2018 yang balik modal hanya 50%. Begitu juga dengan harga terendahnya. Mereka yang membeli PTBA di tahun 2020 pada harga terendahnya sudah balik modal 134%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan mereka yang membeli PTBA di harga terendah pada tahun 2019 yang hanya balik modal 103% dan 2018 yang hanya balik modal 104%. Pertanyaannya, kenapa hal ini bisa terjadi? Padahal durasi waktu lebih pendek 1-2 tahun. Otomatis, orang-orang yang membeli saham PTBA di tahun 2020 baru akan menerima dividen di tahun 2021, 2022, 2023, dan seterusnya. Nah, hal ini karena harga saham PTBA di tahun 2020 ini turun signifikan. Kamu bisa lihat, harga tertinggi di tahun 2020 adalah 3.180. Angka ini lebih rendah dibandingkan harga tertinggi tahun 2018 dan 2019. Begitu juga dengan harga terendahnya. Harga terendah tahun 2020 lebih rendah dibandingkan harga terendah tahun 2019 dan 2018. Tapi di sisi yang lain, dividennya cukup stabil dalam waktu ke waktu. Kamu bisa lihat, di tahun 2020 dividen per share-nya 326. Nah, angka ini bisa dikatakan tidak terlalu berbeda jauh dengan dividen per share 2 tahun sebelumnya. Apalagi di tahun 2022 dan 2023, dividen per share yang dibagikan naik berkali lipat. Memang di tahun 2021 dividen yang dibagi cukup turun banyak.
Tapi hal ini bisa dikatakan dapat diterima dengan mempertimbangkan dividen per share di tahun 2022 dan 2023 yang sangat besar juga. Dari data ini kamu bisa belajar bahwa terlambat beli saham bukan berarti keuntungan lebih kecil. Orang yang beli saham PTBA di tahun 2020 pada harga berapapun, entah itu harga tertinggi atau entah itu harga terendahnya, akan memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan mereka yang beli pada tahun 2018 dan 2019. Keuntungan yang saya maksud di sini meliputi capital gain dan dividen. Jadi, tidak perlu menyesal jika terlambat beli saham. Dan jangan kejar jika harga sahamnya sudah naik signifikan. Misalnya harga saham PTBA sudah di angka 5 ribuan dengan kinerja keuangan yang di situ-situ saja. Apakah kamu akan langsung mengejarnya dan membeli di harga tertingginya? Secara tidak langsung kamu memiliki dividen yield yang menjadi lebih rendah. Nah, menurut saya pribadi, lebih baik tunggu saja hingga harganya masuk akal atau bahkan murah, dan saat itulah kamu baru melakukan pembelian. Karena sudah terbukti, orang-orang yang membeli PTBA di harga di tahun 2020 memiliki potensi balik modal yang jauh lebih besar dibandingkan mereka yang membeli 1-2 tahun sebelumnya. Kemudian kita lihat dari aspek probabilitasnya. Dalam 10 tahun terakhir, PTBA punya probabilitas yang kurang menarik karena hanya memiliki angka 50% saja. Mereka hanya pernah naik di tahun 2024, 2022, 2020, 2018, dan 2016. Meskipun apabila mengalami kenaikannya sangat luar biasa, yakni di atas 25%. Itu artinya 5 dari 10 tahun terakhir ini harga sahamnya naik dan 5 dari 10 tahun terakhir juga harga sahamnya turun. Valuasi PTBA juga bisa dikatakan cukup stabil karena mayoritas dalam 5 tahun ini masih bergerak di range PBV rata-rata. PBV rata-ratanya sekitar 1,6 kali dan selama 5 tahun ini masih bergerak pada range sekitar 2,16 dan 1,05 kali. Nah, memang pernah naik dan turun hingga nominal yang cukup besar. Misalnya, pernah naik hingga 2,16 kali dan pernah turun hingga menyentuh hampir 1,05 kali. Tapi bisa dikatakan tidak terlalu signifikan perbedaannya jika dibandingkan dengan saham-saham yang lain yang memiliki range yang cukup besar, bahkan di atas 1-2 PBV-nya. Sekarang mari kita bahas kilas tentang kinerja keuangan PTBA tahun 2023 khususnya dari Q4-nya. Pertama dari aspek aset, ternyata PTBA punya porsi investasi Ventura bersama yang cukup besar. Nilainya tidak terlalu berbeda jauh dengan total aset tetap yang mereka miliki. Aset tetap 8,5 dan investasi pada Ventura bersama 7,2. Nah, menariknya, dua komponen inilah yang mendominasi total aset perusahaan. Kamu bisa lihat, dua komponen ini memiliki nominal yang paling besar dari total aset yang PTBA miliki. Sedangkan untuk aspek kasnya sekitar 4,1 terlihat penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 7. Apakah hal itu akan berpengaruh pada besarnya dividen? Kita lihat saja karena tentunya dividen yang akan dibagikan berasal dari saldo kas yang perusahaan itu miliki. Sehingga dengan kondisi seperti ini, apakah PTBA akan membagi dividen dengan porsi yang sama banyak seperti tahun sebelumnya yakni 100% dari labanya atau bahkan mengalami penurunan yang signifikan? Kita tunggu saja berdasarkan data RUPS nanti. Kemudian dari aspek liabilitas, saldo kas yang dimiliki sebesar 4,1 triliun belum mampu mengcover seluruh hutang perusahaan yang berjumlah 17,2 triliun. Meskipun hanya hutang jangka pendeknya yang bernominal 9,9 triliun, ternyata saldo kasnya juga belum mampu mengcover. Itu artinya perusahaan butuh sumber dana yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutangnya, terutama hutang jangka pendek. Nah, tapi menariknya, PTBA ini jika kamu lihat di komponen liabilitasnya, tidak memiliki hutang berbunga atau hutang bank yang sangat besar. Kamu bisa lihat, mayoritas hutang PTBA berasal dari hutang usaha, biaya yang masih harus dibayar, dan liabilitas imbalan pasca kerja. Itu artinya hutang berbunganya bisa dikatakan masih cukup wajar untuk perusahaan sekelas PTBA. Dari aspek ekuitas, perusahaan juga punya ekuitas yang lebih besar dari liabilitasnya. Ekuitas 21,4 dan liabilitas hanya 17,2. Itu artinya DER-nya di bawah 100%.
Tapi yang perlu dilihat di sini, saldo laba yang belum dicadangkan sebesar 5,2 mengalami penurunan yang sangat besar dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 12,5. Nah, ini merupakan salah satu dampak apabila perusahaan membagi dividen dengan porsi yang sangat besar, apalagi dengan payout ratio yang mencapai 100% laba. Pertanyaannya, apakah di tahun 2024 ini PTBA akan melakukan hal yang sama? Karena tentunya hal itu akan berpengaruh juga kepada total ekuitas yang mereka miliki. Kemudian dari aspek laba ruginya, pendapatan PTBA turun dari aspek pendapatannya dari 42,6 turun menjadi 38,4. Tapi di sisi yang lain, beban pokok pendapatannya malah naik dari 24,6 menjadi 29,3. Hal itulah yang menyebabkan laba kotor perusahaan atau laba bruto turun dari 17,9 menjadi 9,1. Dan bahkan laba periode berjalan juga turun dari 12,5 menjadi 6,1. Hal ini bisa berpengaruh juga terhadap dividen per share yang akan mereka bagikan, karena dividen berasal dari pencapaian laba dan saldo ekuitas yang perusahaan miliki. Apabila labanya berkurang, secara tidak langsung bisa dikatakan mungkin saja dividen per share-nya juga akan berkurang. Kesimpulan, apakah PTBA akan tetap bagi dividen payout ratio 100% di tahun 2024 ini? Menurut saya pribadi rasanya cukup sulit dengan mempertimbangkan banyak faktor seperti pencapaian laba yang turun signifikan, saldo kas yang berkurang dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah laba ditahan di komponen ekuitas yang turun cukup besar, dan ketidakpastian kondisi global yang mungkin berpengaruh terhadap kebutuhan operasionalnya. Kamu bisa lihat secara sekilas, laba bersih turun dari 12,5 menjadi 6,1. Jumlah saldo laba di ekuitas turun dari 12,5 menjadi 5,2 untuk saldo laba yang belum dicadangkan. Saldo kasnya juga turun dari 7 menjadi 4,1 di tahun 2023, khususnya pada Q4-nya. Apabila PTBA tidak membagi dividen dengan payout ratio yang besar, tentu akan berpengaruh terhadap dividen yield-nya, yang diproyeksikan bisa di atas 15% tapi mungkin saja turun menjadi di bawah 15% atau bahkan di bawah 10%. Tapi perusahaan ini sebenarnya tetap menarik dari aspek dividennya, karena dalam jangka panjang menawarkan durasi waktu balik modal yang relatif lebih cepat dibandingkan perusahaan besar lainnya, misalnya seperti big banks. Terlepas dari pembahasan di video ini, tetap saja kita harus menunggu informasi pasti tentang dividen di bulan Mei tahun 2024 saat RUPS nanti. Siapa tahu PTBA tetap bagi dividen 100% di tahun ini. Tentu hal itu bisa jadi kabar menarik bagi pemegang saham dan mempercepat durasi balik modal dari dividen dengan saham ini. Meski begitu, selalu ingat bahwa saham tambang batubara juga punya risiko. Sekalipun mereka menawarkan dividen dengan yield yang tinggi, tapi kamu juga harus lihat dari sisi yang lain, yaitu potensi risiko yang siap dihadapi. Ingat, risk and reward itu adalah satu paket. Kalau kamu mau reward yang besar, harus siap juga menghadapi risk yang besar. Begitu juga sebaliknya. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan. Ingat, segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama baca saham dan baca saham dari nol. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, Stock for Living. Kedua, Strategi Nabung Saham. Ketiga, The Stock Market. Dan yang keempat, Cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.